Oke, dah. Oke. Lanjut. Oke. Ya, saya ulang ya. Ya, selamat malam semuanya teman-teman Dex Lover dimanapun berada. Jadi senang sekali malam hari ini saya Black Queen, tuan rumah dari Dex Capital. Malam ini kita akan mengadakan live AMA dengan salah satu project yang sudah pastinya sudah lolos dari tim kurasi Dex Capital. Teman-teman Dex Lover juga tahu bahwasanya tidak sembarang project bisa AMA di Dex Capital. Jadi siapapun project yang mau AMA di tempat kami itu wajib harus lulus sensor teman-teman. Dalam artian harus lolos kurasi dari tim Dex Capital gitu loh. Dan kabar baiknya baik and run setelah kami kurasi ternyata istilahnya untuk dari screening kami ini merupakan salah satu project yang menurut kami bukan coming soon lagi ya teman-teman ya. Karena kita udah komitmen bahwasanya kita akan mensupport project yang benar-benar sudah ada fundamentalnya, sudah ada underlying-nya, sehingga kecil kemungkinannya untuk menjadi scam dan alias muntaber menurut tanpa berita seperti itu teman-teman. Ya, jadi malam hari ini kita akan bagi dalam beberapa sesi. Yang pertama nanti mungkin dari tim project, tim dev, Bro Alvin sama tim silakan perkenalkan dulu, perkenalkan diri sama timnya juga. Yang kedua ada sesi presentasinya dari Bro Alvin, kemudian yang ketiga kita baru ada sesi tanya jawabnya. Oke, untuk bersingkat waktu, mungkin waktu dan kesempatan saya persilakan, tapi sebelumnya, hampir lupa saya ini bro. Sebelumnya untuk memperlancar acara ini, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Ya, kita berdoa. Bro Alvin, izin bro, saya pimpin doanya bro ya. Kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Doa selesai. Oke, langsung bro. Waktu dan kesempatan, saya persilakan buat Bro Alvin. Beli kita dari satu komuter ya. Jadi maksudnya ini Bro Bro Dika yang dari kita sharing dari Bro Dika punya channel. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sedikit kalau Bro Alvin berkenan, istilahnya di open cam aja dulu biar sapa teman-teman Dex Lover di sini. Sekalian perkenalkan tim. Nah setelah itu boleh nanti dilanjutkan dengan slide presentasi. Monggo, bro. Halo, Bro Alvin. Ya, halo. Perkenalkan, saya foundernya dari Bike and Run. Di sini kita yang hadir itu ada 3 dari founder, saya, Alvin, dengan Pak Erwin dan Pak Dika. Kita semuanya bertiga ini founder dari Bike and Run. Kita untuk perkenalkan diri sebelum kita masuk ke proyeknya, kita berbasis semuanya proyek Bandung nih. Jadi di mana kita itu benar-benar melihat ada suatu potensi yang anggapannya suatu potensi. Oh itu, by the way itu Om Dika sama Om Erwin. Halo, malam Om. Ya ini saya nih. Oke. Wih, 3 serangkai Om ya. Background tim. Siap. Keren juga bajunya tuh Om. Salam kenal ya semua. Thank you. Ya. Kita langsung pengenalan project, Bli. Mungkin sedikit bro, spill sedikit lah bro. Maksudnya backgroundnya Bro Alvin, Bro Erwin sama Bro Dika. Di mana sebelumnya itu nggak? Terus bisa cerita sedikit aja gimana kok bisa jumping ke dunia kripto itu nggak? Karena Beli dengar kalian bertiga kan basicnya backgroundnya juga sebagai seorang pengusaha sukses lah di bidang konvensional lah bro. Nah kenapa kok sekarang jumping ke kripto? Mungkin biar teman-teman juga tahu backgroundnya seperti apa gitu lah bro. Monggo Bro Alvin sama Bro Dika, Bro Erwin. Saya sendiri sudah bermain kripto itu dari 2019. Dari 2019 saya terjun ke dunia kripto tuh awalnya cuma ngelihat dari FOMO orang nih. Dari sana kita teruskan
sampai ke addicted ya, sampai lumayan lah pas di 2021 itu kan lagi bullish sekali. Nah di 2022 ini benar-benar kelihatan nih holder sejati sama yang holder palsu tuh mana gitu lah. Itu semua orang pasti maksudnya bisa tahu lah ya. Nah untuk saya sendiri background saya adalah di tekstil. Saya memiliki textile factory yang berbasis di Bandung. Untuk dunia kripto ini kita sebelumnya dulu-dulunya saya sendiri banyak bermain di NFT project. Untuk NFT project ini kita berbasis di Solana. Kita kerjasama sebagai developer dari suatu si NFT project tersebut. Kita launchingkan, kita bantu launchingkan di Magic Eden apa semuanya beli. Nah jadi pas kemarin Stephen launching di bulan Mei, nah kita ngeliat tuh ini kayaknya ada opportunity yang sangat besar karena belum ada nih lokal Indonesia yang mengadakan move to earn. Nah karena kita memiliki maksudnya relasi yang sangat bagus, ya kita beranikan diri nih membuat project ini. Jadi kita tidak melihat dari sisi ini lagi di bearish market atau di bullish market ya, karena yang kita kuatkan itu di fundamentalnya. Itu perkenalan dari saya sendiri, Bli. Silakan Om Erwin. Kalau saya sih mulai main kripto mungkin bisa dibilang 2020 ya, lebih Alvin lah masalah kriptonya kurang lebih seperti apa. Diajarin juga banyak. Suaranya putus-putus, Bro Erwin. Oh, sekarang masih putus-putus nggak nih, Om? Nah, sekarang udah jelas, Bro. Oke, lanjut, Bro. Ya. Pokoknya kurang lebih saya baru mulai kripto di tahun 2020. Saya baru mulai kebanyakan sih ngikutin Om Alvin ya untuk masalah cryptocurrency sebagai hal. Saya banyak belajar dari Om Alvin. Dan kalau di bagian bisnisnya saya di retail ya, retail jualan banyak elektronik lah, kurang lebih seperti itu sih. Kalau dari saya sih nggak terlalu banyak lah untuk masalah bisnisnya. Saya di sana sama mungkin Om Dika bisa nerusin dari kerjaan Om Dika. Kok suaranya putus-putus, Bro ya? Masih putus-putus nggak, Bli? Iya. Boleh dimatiin aja gininya, Bro. Coba videonya. Nggak apa-apa. Videonya? Udah kelihatan kan? Ya. Masih putus-putus nggak, Bli? Oke, sekarang udah agak mendingan. Silakan lanjut, Ya. Bro. Jadi kalau saya sendiri untuk turun ke dunia kripto ini bisa dikatakan baru banget. Jadi habis Om Erwin turun baru saya ikutlah sama Om Erwin. Cuman kalau keseharian saya memang mengurusi dunia olahraga, salah satunya bisnis saya sendiri sih sebenarnya emang di dunia IT gitu. Cuman untuk mendalami kripto ini saya memang mempelajari agak lama gitu, baru kan ikutan ngekor Om Erwin. Jadi kalau ngurusi bisnis IT perusahaan sama Putus-putus. itu aja Om. Ya. Oke, Bro Dika. Thank you perkenalan singkatnya sama Bro Erwin. Ya. Oke, sekarang lanjut ke Bro Alvin, Bro. Monggo. Untuk presentasinya, Bro. Oke. Langsung kita masuk ke presentasi white paper, Bli. Langsung aja, Bro. Siap. Kelihatan ya semuanya ya? Untuk white paper-nya? Jelas ya? Ya, ini white paper, kita sekarang mau menjelaskan nih proyek-proyek dari Back&Run sendiri. Kurang lebih kan kita kemarin itu secara perkenalan, untuk sekarang untuk semuanya bisa melihat nih, apa sih sebenarnya Back&Run tersebut. Ya. Nah, secara introduction, Back&Run itu basically move to earn playstyle.
di mana kita tuh menggabungkan user-user ini. Dia bukan cuma kita edukasikan untuk sehat, tapi lebih edukasi juga untuk di dunia kriptonya. Jadi kita menggabungkan antara dua dunia nih, Web 2 dan Web 3-nya kita gabungkan. Dan selanjutnya Bike and Run tersendiri akan berada di BSC Network. Memakai token natifnya itu adalah BNR token. Nah, itu BNR ini punya utility yang bukan cuma hanya sekedar reward system saja, tapi banyak utilities yang akan kita bisa gunakan. Seperti contohnya BNR ini kan biasanya kalau misalnya token reward itu kan, kalau kita bisa tahu itu tuh ujung-ujungnya apapun yang play to earn atau apapun yang move to earn atau apapun yang earn lah, itu ujung-ujungnya dumping karena cuman lu dapat reward sedangkan tidak ada utility dari si tokennya tersebut. Nah, yang kita ciptakan ini, user itu tidak harus menjual token karena kita ada banyak utility-nya. Contoh-contoh utility token yang ada di BNR itu adalah maksudnya untuk kita beli Bike NFT-nya sendiri, juga untuk upgrade partnya, ada upgrade part, ada upgrade Bike, dan juga untuk ada GameFi-nya, ada sisi DeFi-nya juga. Jadi kita fungsikan semuanya itu sih. Oke, next slide. Ya, ini kurang lebih contoh dari nanti aplikasi kami, si Bike and Run ini. Jadi kalau misalnya di sini kita ada di atasnya itu ada kurang lebih nanti secara profile sistemnya ada untuk usernya semuanya. Di sana nanti ada kelihatan ada total BNR-nya berapa, upgrade partnya berapa, sama Bike levelnya berapa, dan di bawahnya kita menggunakan sistem di mana ada weather system. Jadi setiap kali orang sepeda atau nanti ke depannya ada lari, orang bisa ngeliat nih, ini cuacanya lagi gimana nih, apakah lagi hujan atau enggak di areanya tersebut. Nah, terus itu contoh kurang lebih sepeda kita di mana ada kurang lebih 3 attribute, which is durability, speed, dan maximum speed. Ya. Nah, di sepeda kita pun, di NFT sepeda kita ada 3 tipe sepeda dan 3 tipe upgradable. Ya, di tiga parts ini adalah gear, tire, dan handle. Jadi ada fungsinya masing-masing nih dari gear, tire, dan handle. Yang tadi kita ngomong ada satu fungsi untuk durability, satu fungsinya buat untuk speednya. Jadi semakin orang upgrade misalnya contohnya dia mau upgrade handle-nya atau mau upgrade tire-nya buat untuk maximum speed. Nah, di sana itu mereka mendorong untuk speed-nya sendiri nanti di semacam di Google Maps kitanya kan nanti kita ada show Google Maps tuh, jadi kayak semacam Strava. Jadi kita bisa melihat oke, speed kita tuh available-nya berapa lama atau apa gitu. Nah, ini contoh ada kita punya 3 different type of rareness dari common, rare, sama epic. Perbedaannya adalah regular Bike ini optimal speed-nya kecil, cuma 5-18 km. Sedangkan untuk yang rare, dia ada 8-25 km. Epic, which is 8-35 km. Sistem untuk Bike-nya sendiri adalah kita melakukan sistem gacha, di mana orang tuh anggapnya apa ya, kalau bisa ya termasuk laki-lakian lah. Jadi di mana orang bisa mendapatkan common atau rare di Epic untuk drive untuk drive orang-orang tuh bisa mengeksploitasi. Kalau pemain NFT itu kan dia suka tuh the feeling of gacha. Ya, ini salah satu contoh dari ride reward kita. Ride reward kita bukan cuma kayak sekedar kayak 10 km dapat 1 token atau apa. Kita pakai rumus kalkulasi di mana rumus
di rumus ini berdasarkan dari value provided by core system, berarti dari si BNR system kita sendiri dikali lucky point. Lucky point itu karena kita ada namanya basically kayak lucky reward, kurang lebih 1:100 orang per sepeda itu pasti akan mendapatkan reward gear secara gratis gitu. Nah, untuk yang O itu optimal speed bike based on rareness itu dikali juga, semakin cepat bike, semakin cepat bike maximal speed itu semakin banyak reward yang akan didapatkan si BNR token tersebut. Nah, terus nanti dikali dengan cycling time, berapa waktu yang perlu ditempuhnya, dengan dikalikan dengan distance cycling. Nah, tapi untuk user bisa earn sampai dapat rewardnya, yang kita anjurkan minimal harus level 10 gitu loh. Karena kita mulai itu walaupun dapat motor yang common, rare, atau yang epic, itu semua start from level 1. Mereka kita anjurkan dulu minimal jangan cuma dapat rewardnya, sepedahan dulu lah gitu maksudnya. Jadi olahraga dulu, karena kan main goal daripada si bike and run ini kan lebih ke healthy community-nya, lebih ke orang-orang kita menyarankan buat untuk olahraga lifestyle-nya, fitness-nya. Ya itu yang kita dorong. Udah level 10 baru mereka bisa enjoy untuk dapatkan reward si BNR tersebut. Nah, kita punya 2 riding mode, ada solo dan turnamen. Solo itu dimana kita mau sepedahan, mau kemanapun, sendirian gitu, mau sama teman, kita tinggal nyalain solo mode-nya, itu langsung bisa main nih, langsung bisa menggunakannya lah. Nah, yang kedua yang paling menarik ini adalah turnamen mode, di mana yang kita sudah planning, kita bakal ada event-event yang bersatukan dengan misalnya atlet-atlet kami, dengan brand ambassador kami, dengan komunitas kami. Nah, di turnamen event ini, nanti kita akan adakan benar-benar minimal itu sebulan sekali di berbagai kota atau berbagai negara untuk masuk ke globalnya tersebut. Nah, dari sana, kalau misalnya kita tahu lah, kalau misalnya di Bali atau di mana, biasanya ada yang kayak semacam pokariran, atau yang ada yang grup-grup yang mengadakan event-event sepeda atau event-event lari gitu. Kadang kan kita kan harus membayar fee. Nah, kita nggak pakai rupiah, kita membayar fee-nya itu dari pakai BNR token nih. Jadi kalau mau daftar ke turnamen, mereka cukup membeli si BNR token dan membayarkan fee tersebut di platform kami untuk turnamen mode itu. Nanti kan biasa kalau turnamen kayak basically sama seperti yang real life turnamen, di mana ada juara 1, 2, 3. Nah, kita dapatkan rewardnya bisa lebih BNR atau bisa lebih ke perkenalan kalau misalnya kita tanding bersama misalnya dengan atlet triathlon kami. Siapa tahu gitu ya, kalau memang ternyata ada orang yang luar biasa, bisa kita rekrut sebagai tim triathlon kami juga gitu, atau misalnya di ICF kami gitu. Itu salah satunya lah. Oke. Nah, di solo mode sendiri yang tadi saya jelaskan, di sini token sistemnya berdasarkan dari distance. Jadi dari distance di sini dikali dengan quality of GPS. Jadi kalau misalnya memang GPS-nya lagi jelek, nah itu mengurangi tuh persentase pendapatan reward-nya. Jadi kalau misalnya lagi di gunung atau di mana gitu, kadang sinyalnya jelek, kita harus play fair karena itu adalah salah satu dari sistem anti-cheat kami. Kalau semuanya bagus kan, misalnya mau di wifi, di apa, semuanya otomatis ini sepertinya ada sistemnya cheating gitu. Dan bentar beli, putus share screen-nya ya. Masih kelihatan nggak ya share screen-nya? Sudah hilang, bro. Sudah hilang ya, Santai, sebentar bro, beli. relax, bro, jangan tegang bro ya, santai. Iya beli. Soalnya perdana nih bro ya. Perdana. Ya, perdana. Ini benar-benar perdana kita ini. Ini just info teman-teman nih, Bro Alvin baru malam ini dia belajar untuk share screen lewat Telegram. Ya, biasanya kita share screen-nya soalnya lewat Google Meet atau Zoom sih, jadi Iya. rada awam untuk share screen Telegram. Dan yang sama juga sebagian besar nanti lewat Telegram pastinya juga.
Harus gini bro, Siap. membiasakan dari sekarang. Sorry ya teman-teman, technical error. Oke, lanjut Hmm. Om. Ya, nah dari solo mode sendiri, dari itu kita sampai the qualities of GPS sampai kurang lebih. Nah, untuk solo mode kita tuh ada energy system di mana si apps kita ini ada dua energi per hari. Jadi si user itu bisa memakai kurang lebih 2 energi per hari. Jadi satu ride itu menggunakan 1 energi. Jadi dia bisa mungkin pagi atau malam. Jadi kalau misalnya dia mau anggapnya sepedanya mau 3 kali, mau 4 kali bisa, tapi harus buy energi pakai koin BNR gitu. Ya, untuk turnamen mode yang kita bilang kita akan rencananya kita mau sesering mungkin minimal itu kurang lebih satu bulan itu dalam 1 kali kita mengadakan event. Pertama abis launching ini, kalau kita spill sedikit, abis launching di mana semuanya sudah ada, kita di minggu pertama sesudah launching kita akan melakukan langsung event. Rencananya kita mau ada event nih, kita sudah ngobrol di Bali, tapi waktunya belum tahu nih, kurang lebih apakah itu September atau Oktober, mengadakan touring, maksudnya untuk semua brand ambassador sama apa semuanya sama tim kita ke Bali, kita mengadakan event, misalnya rute kecil lah dari Kuta atau misalnya sampai mana ya, saya lupa rute Bali itu. Ya kurang lebih gitulah, misalnya 20 km ride gitu maksudnya. Nah, kita sudah ada rencana sampai ke sana sih. Nah, di sini di turnamen mode sendiri kita yang tadi kita ada gold, silver sama bronze medal bagi pemenang si turnamen tersebut. Nah, gold itu kan kurang lebih top 2%, top 10%, top 20%. Jadi kita untuk gold, silver, bronze-nya ini kita nanti akan menggunakan token reward kita si BNR untuk menggunakan hadiah tersebut lah ke si para pemenang si turnamen ini. Nah, di Bike and Run sendiri kita mempunyai wallet sendiri nih. Jadi untuk yang tadi kan turnamen kan kita harus kalau mau daftar turnamen harus menggunakan fee BNR. Jadi nggak usah masalah sih, karena untuk orang pemain awam kripto pun ini gampang nih, mudah. Kayak kita ngisi pulsa di GoPay lah anggapnya, atau misalnya di OVO, kita bisa sambungin ke wallet kita. Jadi untuk misalnya contoh ada punya di GoPay atau apa, ya tinggal masukin aja sih rupiahnya ke kita, tukar exchanger walletnya di si wallet Bike and Run kita, langsung bisa ditukarkan ke BNR untuk menjadikan alat payment. Nah, our feature sampai kita targetnya kurang lebih sampai di 2023. Pertama, bike to earn model. Terus yang kedua, kita mempunyai NFT staking. Nah, NFT staking ini kan karena ada beberapa orang menanyakan, Bang, kalau misalnya kita beli 1 NFT atau mungkin lebih, 2 atau sampai 10, sebenarnya kan yang digunakan untuk sepeda kan cuma 1 NFT. Nggak usah sampai misalnya 10 NFT. Nah, kalau misalnya kita punya 10 NFT, kegunaannya buat apa sih? Nah, ya salah satunya adalah kita menggunakan NFT staking itu. Kalau misalnya lu punya 10 NFT, ya lu bisa di stakingin untuk mendapatkan koin BNR. Nah, satu lagi di sini, di staking sistemnya, spill sedikit untuk teman-teman nih, kita ada another staking system, di mana staking koin BNR mendapatkan rewardnya itu stable coin nih, atau mungkin BNB. Tapi itu nggak langsung habis launching sih. Itu mungkin launchingnya untuk mungkin di end of the year untuk yang staking system itu. Jadi kalau yang kita tahu, yang kita pelajari di dunia kripto itu namanya, kalau orang-orang kan anggapnya ini staking nih, staking coin ini dapat coin ini. Yang terjadi adalah dump.
karena koin ini di staking dapatnya koin ini. Kalau misalnya koin ini harganya drop, ya lu dapat rewardnya juga percuma gitu. Buat apa saya punya buat apa punya ini gitu. Nah, jadi kita implementasikan di mana di mana orang-orang tuh bisa dapatnya tuh BUSD. Jadi anggapnya lu hold 1 juta koin dapat BUSD atau BNB kayak gitu. Itu kan lebih menarik gitu ya untuk si pembeli. Ekosistem juga di Bike and Run. Nah, ketiga, kita ada marketplace sendiri. Di marketplace sendiri ini kita apapun tadi gear, part, bike dan hal-hal yang lain pun dijual di marketplace kita. Nah, keempat, nah ini yang menarik juga, kita punya sistem GameFi-nya juga. Pertama yang kita launching adalah Treasure Box, di mana Treasure Box ini orang-orang tuh bisa buka Treasure Box tuh pakai koin BNR. Nah, Treasure Box ini isinya apa gitu? Nah, isinya tuh macam-macam beli. Maksudnya teman-teman ini isinya tuh lebih ke ada surprise, lebih ke misalnya contoh dapat free NFT, atau misalnya bisa mendapatkan koin BNB, atau bisa mendapatkan BNR. Ada multiplication juga. Mungkin kita multiplication-nya bisa dari 1 sampai mungkin kalau misalnya hoki jodoh, bisa mendapatkan 50 kali lipatnya. Nah, kayak gitu. Jadi benar-benar kita mengimplementasi dari game-game NFT yang lagi booming saat ini, kita implementasikan ke dalam si Bike and Run ekosistem. Nah, kelima adalah feature kita adalah breeding, di mana nanti si NFT tersebut bisa anggapnya bisa kita breedingkan menjadi lahir NFT baru. NFT baru ini akan kita akan menggunakan platform nanti di website kita, di mana si 2 NFT tersebut bisa kita gabungkan menjadi lahir NFT lagi. Nah, NFT-nya lagi ini bisa dijual belikan di marketplace dan ada fungsinya lagi, tapi itu masih to be announced lah untuk kegunaan fungsi dari si NFT yang dilahirkan dari si breeding kami. Nah, yang lastly adalah merchandise. Karena kebetulan bidang saya sendiri adalah di textile, jadi kan kita berhubungan dengan fashion industry. Nah, beberapa vendor-vendor kita pun sendiri, maksudnya kita akan approach mereka untuk menerima pembayaran itu lewat BNR. Jadi misalnya kalau misalnya kita contoh ada brand terkenal di Bali itu Deus ya kalau nggak salah. Nah, mungkin kita bisa kolaborasi mereka, mungkin tidak menggunakan 100%, tapi untuk discount-nya saja, mungkin kalau mungkin nanti kita adakan ke depannya, mungkin bisa adakan kayak semacam scanner system, di mana kalau lu ngehold at least NFT kita, atau misalnya punya berapa jumlah token BNR kita, di-scan dengan aplikasi kami, oke, berarti untuk merchandise ini dapat diskon berapa, gitu. Jadi Nah, kita mau menjadikan itu payment gateway, tapi karena regulasi di Indonesia tidak boleh menjadikan payment gateway full, karena belum ada regulasinya, ya anggapnya untuk merchandise-nya lebih ke discount sih, gitu. Ya, ini balik lagi ke token utilities kita. Untuk gimana sih cara kita mendapatkan token si BNR tersebut? Nah, pertama, kita harus nge-ride untuk sampai level 10. Kedua, turnamen mode. Ketiga, dari si marketplace tersebut, karena marketplace nanti kedepannya akan kita adakan reflection, di mana exchanger anggapnya ada reflection nih, misalnya transaction berapa. Nah, di sana jadi si tokennya tuh bisa bertambah dengan sendirinya lah kalau makin banyak ada transaksi di marketplace. Itu salah satunya gimana cara kita token si BNR. Nah, yang kedua, di use case-nya sendiri ada untuk repair bike, untuk upgrade bike, untuk level up parts, marketplace, dan treasure box. Itu kegunaan token-token kita semuanya. Dan yang tadi mungkin di sini ada kemisnya sedikit untuk tadi yang merchandise tadi juga. Ya, sebelumnya. Ya, tadi saya mau implementasi sedikit ya mengenai yang use case token kita ini. Use case token kita ini sebenarnya di white paper kita nggak ditulis ya. Cuman mau jelaskan lebih briefly, kita ini mempunyai semacam anti-dump system, di mana untuk aplikasi ini
orang tuh cuman bisa, yang tadi kita ngomong, apapun yang earn reward apa itu semua kan, sebenarnya cuman orang-orang itu kayak main Axie Infinity, Titan Arena yang terkenal gitu, atau yang kain-kain koin-koin lain yang berbasic game, atau yang semacam mungkin Move to Earn atau apa, mereka cuma bisa jual coin rewardnya karena benar-benar tidak ada token utility-nya. Yang kita bedakan ini, kita menciptakan anti-dump system di mana user ini cuma bisa nge-ride selama kurang lebih 3 hari, habis itu mereka harus nge-repair bike mereka. Jadi kalau misalnya mereka nge-repair memakai koin BNR, mereka sudah tidak bisa menggunakan token reward lagi. Tapi kita men-encourage user nggak usah beli BNR. Kalau lu nggak jual, lu nggak usah beli karena kita masih ada alokasinya. Apapun yang kamu dapat rewardnya, itu masih bisa belikan untuk si partnya tersebut dan untuk bisa nge-repair. Nah, jadi kalau kita totalin kurang lebih dalam waktu 1 bulan, itu kurang lebih user masih bisa menjual tuh reward token dalam 1 bulan tersebut. Tapi mereka kalau kita hitung-hitung cuma bisa ngejual kurang lebih 10-20%. Ya, kita masuk ke tokenomic. Tokenomic sendiri kita dibagi dari back and run sendiri, back and run ekosistemnya, di mana back and run ini adalah untuk yang tadi yang earn reward-nya, apa semuanya kita alokasikan sebanyak 46%. Staking untuk yang tadi staking biasa dan ada anti staking kurang lebih 18%, public sale, private sale, liquidity, partner, advisor dan tim. Kita bagikan kurang lebih 100% alokasi buat tim-tim ini nih gitu, termasuk beli yang sudah join sebagai advisor kami lah. Ya, ini kurang lebih ini, tapi nanti ada updated ya kawan-kawan untuk dari vestingnya sendiri. Nanti mungkin kita bisa share di Telegram kita untuk updated pitch deck-nya untuk dalam vestingnya. Tapi kurang lebih kalau allocation token atau apa ini kurang lebih udah fix sampai segini. Ya, ini untuk roadmap kita. Roadmap kita sekarang ini, step 1 kita sudah melewati semuanya. Step 2 kita sedang beta release sedang kita lakukan. Kapan, kalau misalnya teman-teman nanya, kapan sih beta release di launchingnya? Kurang lebih beta release akan di launching di minggu pertama September. Kalau tidak ada halangan. Kalau misalnya terjadi ada halangan, paling 1 minggu delay sampai minggu kedua. Jadi yang kita mau adalah seandainya kita launching nanti anggapnya di akhir Agustus atau misalnya di awal September, kita mau user si pembeli BNR ini, investor BNR ini cuma kurang lebih butuh waktu 1 minggu sampai bisa enjoy the beta release. Kita nggak mau seperti project-project yang lain di mana kita harus menunggu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, even ada yang sampai 1 tahun gitu loh. Ya, untuk step 3, step 4 semuanya itu masih according to plan. Ini semuanya according to plan. Step 5 dari marketing campaign, partnership, brand ambassador, NFT staking. Brand ambassador maksudnya untuk tambahan brand ambassador ya, karena saat ini kita punya 3 brand ambassador yang sudah terdaftar dari kita, karena sebenarnya banyak sih untuk tim bawahnya juga. Total kurang lebih kita tuh ada line up untuk brand ambassador yang kita bisa itu sih untuk kita gunakan untuk di background tim. Tapi kita nunggu di launching area tersebut baru kita merasa waktunya lah untuk launching si brand ambassador tersebut. Nah, ini nih step 6 yang menarik. Model back to earn kita anggapnya kita launching version 2-nya, kita launching new run to earn design, di mana persis seperti Stephen, tapi ekosistem kita kan karena kita sudah dibangun lebih mudah untuk user, lebih user friendly lah, karena sudah mengenal apa itu back to earn kurang lebih setengah tahun. Nah, baru kita launching si run to earn-nya ini. Ya, kurang lebih step 7, step 8 ini roadmap kita sudah berakhir, tapi balik lagi
Ini our team, ada saya, ada Pak Erwin, ada Pak Dika, ada Eki, ada Angga, dan ada Alex. Alex ini memang dia core team kami, tapi ya dia tidak ngedox karena ya ada something lah yang dia tidak mau dox, tapi dia tim marketing kami sih. Ya. Sebagai advisor sendiri, di sini ada perwakilan dari sisi teknis, perwakilan dari BLI sendiri, dari Dex Capital, ada perwakilan dari Auto Sultan Capital, which is Om Zamza, dan yang paling terakhir kita ada Dr. Gun Aryo, dia adalah chairman dari Ketua Triathlon Jawa Barat yang punya kedudukan itu. Nah, apa sih maksudnya Dr. Gun Aryo ini sebagai tugasnya lebih kemana nih? Lebih ke mengatur event-event tersebut biar event tersebut tuh lancar. Kalau misalnya saya spill dikit, jadi sebenarnya dia punya tingkatan yang lebih sih, dia bisa mengontrol, membantu kita mengontrol, karena kalau misalnya kita melakukan event gitu kan pasti kita kontrol dengan polisi atau misalnya TNI untuk melancarkan si program-program. Nah, di mana itu Dr. Gunario ini sudah terbiasa melakukan gitu. Nah, sementara ini kita ada 5-6, tapi karena kita baru deal hari ini kita belum bisa masukin ke si partner investor ini. Ada so far kita baru ada 4, Dex Capital, Auto Sultan, Stronghold, Cryptonesia. Kita ada lagi tadi ada Priscilla Hunter, dan juga ada satu lagi yang join kita sih yang hari ini baru deal. Untuk nextnya kita nanti bisa update lagi, nanti bisa teman-teman bisa lihat di website. Ya, ini yang paling penting, partnership kita didukung oleh 2 organisasi yang dipimpin oleh grup yang dibentuk oleh pemerintah. Yang satu adalah Indonesia Cycling Federation, yang kedua adalah Federasi Triathlon Indonesia. Jadi gini ceritanya, sebelum apps-nya kita buat, kita tuh sudah approach mereka itu dari bulan akhir Mei awal Juni. Di mana kita approach mereka untuk approval, setuju nggak nih kalau kita membuat apps atau misalnya dunia kripto ini, Web3 apps ini, dengan kita mengikat kalian sebagai partnership kami. Jadi kita nggak mau yang membuat apps dulu tanpa ada partnership yang mendukungnya sangat kuat kita, karena inilah yang membedakan kita dari proyek-proyek lain. Ya. Si Indonesia Cycling Federation ini kurang lebih dia tuh punya kurang lebih sekitar 5.000 sampai 10 member dari si ICF-nya sendiri. Nah, untuk Federasi Triathlon sendiri dia tuh punya kurang lebih dia punya 5.000 memberan. Jadi untuk user memakai apps-nya Bike and Run sendiri sih kita udah tergolong dari awal pemakaian, karena kita udah partnership sama mereka. Setiap hari kita mendorong kurang lebih daily use untuk di apps kita sendiri sih kurang lebih 15 sampai 20.000 untuk daily use-nya. Belum kan yang lain-lain gitu. Ya, ini salah satu dari brand ambassador kita, Rudy Febriade. Dia pelatnas SEA Games 2 ton. Kemarin dia baru ikutan yang Vietnam SEA Games, dan dia kebetulan juara 2 duathlon. Yang paling latestnya. Salah satu brand ambassador kita juga, Mas Rashif. Dia adalah national team triathlon kami di Indonesia ya. Paling latestnya dia so far sih di 2021 achievement paling luar biasanya dia mengikuti UNESA Triathlon Surabaya First Man. Mungkin nah foto tersebut kan udah ada logo Bike Run. Itu ada event kemarin di Kazakhstan. Nah, kita sudah promosi tuh, maksudnya Bike Run tuh ke komunitas-komunitas Kazakhstan tuh, di mana nanti ke depannya Triathlon Indonesia Timnas juga kita akan dorong untuk menggunakan logo Bike Run kita gitu. Ya, ini nanti ada di apps kita, akan ada di Google Play,
konklusinya kita percaya sih di mana si Move to Earn ini, apalagi yang kita kerjakan ini bukan cuma sekedar another Move to Earn project, tapi lebih ke user tuh benar-benar bisa implementasi di mana fitness lifestyle sama kripto tuh digabungkan. Karena biasanya gini, pemain olahraga itu tuh jarang main kripto. Pemain kripto ya kalau misalnya trader asli mungkin jarang olahraga ya. Nah, karena kita project Indonesia pertama yang mengandalkan Move to Earn. Kalau misalnya project Indonesia kan banyaknya DeFi, CeFi atau project Memecoin atau apalah segalanya kayak gitu. Mereka itu gampang dilakukan. Yang kita lakukan ini bukan cuma pengembangan apps-nya, yang kita lakukan adalah real komunitas yang kita pegang. Itu key point di mana kita percaya project ini harusnya selama kita gandeng komunitas-komunitas di Indonesia, apalagi disusun dengan support oleh tim-tim luar biasa seperti Dex Capital, Auto Sultan, dan tim-tim teman-teman lainnya akan join, ya harusnya project kita ekosistemnya akan bertambah terus. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Si Bro Alvin, wah ini presentasinya sangat komplit sekali nih, luar biasa. Ya sangat jelas sekali ya teman-teman ya. Ya tapi ini sudah ada banyak sekali yang excited bertanya nih bro. Nanti mungkin kalau ada waktu mungkin terakhir beliau akan nanya. Tapi kita kasih kesempatan dulu buat teman-teman yang sudah sabar menunggu dari tadi. Yang pertama ada Bro Ricky, silakan Bro Ricky MP. Satu pertanyaan aja ya bro. Ya, Bro Ricky. Oke, bisa dengar saya? Jelas? Jelas bro. Oke, pertanyaan saya mengenai security-nya. Nah, ini apakah baik and run ini ada anti-cheat system seperti GPS manipulasi yang biasa seperti GPS manipulation, hacking attempt untuk mencegah orang-orang yang akan earn itu dengan mudah. Karena kan ini kan berbasis yang dapat reward kan. Jadi apakah ada anti-cheat systemnya? Itu saja. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya Bro Ricky. Langsung aja siapa yang menjawab nih, Bro Alvin? Ya, terima kasih Bro Ricky. Pertanyaannya, kalau semacam anti-sistem kita ada. Pertama, anti-cheat sistemnya kita gunakan di aplikasi kita, di mana kita untuk rewardnya tidak unlimited per hari. Kita ada ngelimit, contoh misalnya untuk 200-300 token sehari, di mana limit itu tidak akan bisa dibongkar kecuali dia bisa ngehack. Itu namanya master rule kita. Tapi untuk security master rule kita udah jauh maksudnya udah super bisa kita pegang. Nah, kedua, untuk tadi yang anti cheatnya tadi dibilang, nah untuk anti cheat ini kita udah mikir sih gimana caranya untuk benar-benar orang, karena gampang sekali ya, apalagi sekarang dunia anak-anak muda itu gampang nge-cheat, mau game aja bisa di-cheat gitu. Maksudnya gimana sih, apa membedakan kita sama yang platform-platform lain yang bisa di-cheat gitu. Nah, yang menarik ini kita di sini kita implementasikan anti cheat kita bukan cuman hanya di bukan cuman di semacam reward yang kita supply-nya, tapi nanti kita ada admin system di mana kita bisa ngelihat nih dari jumlah total distance, dari total speed, apakah ini common. Kalau mereka naik motor misalnya gitu, nggak bisa sepedahan, kan kita bisa ngelihat speednya, apakah ini relatif stabil kayak Strava gitu. Kalau misalnya di sini ada orang sepeda kayak gitu, kan kelihatan nih kalau Strava, kalau kita naik mobil atau naik motor, biasanya mereka tuh otomatis stop sendiri, nggak akan jalan nih. Karena ada ya yang kita menggunakan metode Strava, kita implementasikan ke si back and run itu. Nah, gitu sih. Jadi kita ngelihat dari faktor speed, kita ngelihat dari faktor berapa lama yang ditempuh. Misalnya dia lagi ada turunan sepeda 30 km per hour, dia berapa lama nih? Kalau misalnya terus-terusan selama anggapnya 5 menit kan rada mencurigakan juga ya, kok bisa? Nah, kita punya admin sistemnya untuk menghandle tersebut lah. Oke, thank you Bro Alvin. Gimana Bro Ricky? Masih ada yang belum jelas? Mantap sistemnya. Thank you. Sudah terjawab ya? Oke. Ya, jadi admin sistem, tambahan lagi satu sedikit, Pli. Jadi kalau misalnya nanti anti-cheat sistem kami juga, nanti kalau misalnya dia kena warning nih, kita nanti ada warning. Kalau sampai kena third warning, mereka harus mengirim foto bersama sepedanya di saat itu. Jadi nanti di apps kita tuh ada kayak semacam warning, harus bisa oke, kedua oke. Nah, ketiga,
dipencet. Kok ini lu harus foto nih. Kita koordinatnya kita samain sama GP. Cukup kuat sih menurut saya. Gitu aja, sekian Bli. Thank you bro tambahannya. Selanjutnya ada Om Sunrise. Silakan bro. Malam Om. Ya, malam. Satu pertanyaan aja Om ya. Gini Om. Tadi kan dikatakan bahwa walletnya itu bisa menukar dari uang fiat ke kripto. Dan itu wallet jatuhnya sudah menjadi exchanger loh Om. Apakah sih itu sudah mendapatkan izin Om? In-app wallet kita bukan termasuk exchanger ya, karena anggapnya in-app wallet kita itu bukan seperti exchanger seperti toko kripto atau apa. Exchanger kita ini kita menggunakan third party yang untuk menghubungkan kita. Jadi kita nggak murni benar-benar, jadi ada third party nih, yang misalnya kita gunakan GoPay atau misalnya OVO atau misalnya platform-platform third party lah yang udah dapat izinnya apa semuanya. Kita menggunakan sistem third party itu untuk mengizinkan kita menukar poin di sana, gitu. Oke, terima kasih Om. Ya. Gimana Om Sunrise? Sudah bisa menjawab? Sudah Om. Satu aja kan Om ya. Oke, satu aja bro. Nanti kalau misalnya waktunya masih nutup atau di acara bebas, bolehlah dilanjut ya. Oke, thank you jawabannya Bro Alvin. Pertanyaan Om Sunrise. Terima kasih. Selanjutnya siapa dulu nih? Ada Om Alex Xavier. Monggo Om. Oke, selamat malam Bli. Selamat malam semuanya. Malam. Oke, izin bertanya mengenai ada nggak sih dari developer sendiri ada kegiatan event-event mengenai edukasi sendiri, terutama untuk para pesepeda ataupun para pecinta yang giat gitu sepedaan tapi kurang mengenal kripto. Itu aja sih, masih. Oke, ini menarik banget pertanyaannya. Terima kasih Bro Xavier. Langsung aja Bro Alvin. Ya, kalau tadi edukasi kita pasti ada. Sebelum kita launching juga kita nanti ada event nih, tapi eventnya kita lagi mikir apakah mau di 17 Agustus atau enggak. Jadi kita hari ini pun kita ada event, kita baru foto-foto sih hari ini, benar-benar tadi jam 6 sebelum kita meeting sama Bli, kita ada perkumpulan edukasi para tadi grup member dari Triathlon datang ke ini kan sekarang posisinya kita lagi di cafe nih, jadi posisi kita ini lagi mengedukasikan apa sih back and run, apa sih, jadi kalian ini para atlet tuh apa sih benefitnya untuk kalau misalnya, karena para atlet itu kan lebih tiap hari fokusnya training gitu, teman-temannya juga kan kebanyakan atlet ya, kita edukasi ini kripto tuh seperti ini, kripto kalau misalnya percaya ke kripto, apalagi kita ngomong bapak mamanya BTC atau apanya, pasti ada minimal yang balik lagi. Kita kan ada mengadakan event 1 bulan sekali. Satu event ini bukan cuma hanya event sepeda. Pasti sebelum event ini kita ada kurang lebih ada sesi di mana kita ada edukasi sebentar, atau mungkin di akhir sesi di mana nanti kita ada di podium pemenangnya turnamen tersebut, kita ada sesi mengedukasikan lebih sering sih, dan kita juga lebih karena kita anggapnya, misalnya contoh nih, kita berpartner dengan Dex Capital. Boleh dong, misalnya kalau kita lagi ada event di Bali, kita ada sharing sesi edukasi, makanya itu salah satu penting key faktor bagi kita adalah strategi partnership adalah untuk bisa membantu kita launching nih, maksudnya untuk di kota-kota lain. Misalnya Beli, tolong dong, bantu saya di Bandung, bantu saya di Medan, bantu saya di sana untuk mengadakan event-event tersebut. Itu sih bro. Yes, thank you Bro Alvin. Terbaik nih memang nih konsepnya back and run. Gimana Bro Alex Xavier? Sudah jelas? Jelas. Ya, oke, makasih bro. Selanjutnya ada Bro Digital Asset. Selamat malam, terima kasih atas waktunya. Mau bertanya, itu kan terdapat private sale ya itu sama advisor itu. Apakah itu nanti divesting atau gimana itu nanti kalau pas public sale? Terima kasih. Oke, makasih. Pertanyaan menarik nih. Singkat aja Bro Alvin. Ada vesting. Semuanya ada vesting. Mau dari private, mau dari pre-sale, public sale sendiri, dan investor sendiri ada vesting semuanya. Siap. Thank you Bro Alvin. Ya. Ada ya Bro ya. Jadi ya itu juga salah satu strategi untuk menghindari
dumping harga lah, bro. Aman, bro, aman. Oke, Oke, terima kasih. thank you. Selanjutnya ada siapa nih? Ada Om Nabil. Monggo Om Nabil. Halo. Iya, halo bro. Jadi ini Bang, saya mau nanya, bagaimana cara Anda untuk membuat orang-orang merasa nyaman dengan fasilitas yang Anda sediakan oleh proyek Anda? Juga kalau boleh tahu bagaimana kerjanya gitu, Om. Oke, thank you Bro Nabil. Langsung aja Bro Alvin. Boleh di-elaborate nggak ya pertanyaannya, cara kerja apa ya? Apps-nya atau apanya nih? Itu cara Poinnya kerja apa bro? Bisa fasilitas disimpulin nggak? yang ini, yang bikin orang-orang merasa nyaman gitu. Orang merasa nyaman. Nyaman dengan apanya bro? Bisa spesifik nggak? Halo Bro Nabil? Halo? Nih Wah, kan nih, pertanyaan saya, bagaimana cara Anda untuk membuat orang-orang merasa nyaman dengan fasilitas yang Anda sediakan oleh proyek Anda? Terus cara kerja fasilitasnya itu kayak apa, Om? Kan ada tuh biasanya ada fasilitas-fasilitas di itu proyek Om. Oke. Get point bro? Maksudnya yang tadi nyaman sih sebenarnya saya kurang ngerti nyamannya kayak gimana, tapi kita menjawab yang pertanyaan yang tadi yang kedua, fasilitas apa, cara kerjanya kayak gimana. Basically kita ini untuk pas kita beta release itu orang-orang tuh harus membeli kurang lebih NFT kita. Jadi untuk membeli NFT kita bisa pakai koin BNR. Jadi untuk mereka yang tidak membeli koin BNR, tidak membeli sepeda kita, tetap masih bisa nge-ride, tapi cuman bedanya tidak dapat token reward gitu. Tapi untuk yang punya NFT si sepeda kita, mereka udah bisa dapat reward sistem di mana BNR itu kan tiap hari kalau udah dapat nih daily task-nya gitu, apa semuanya, kan mereka dapat BNR token. Nah itu sih. Basically di sana untuk pemakaian kita, jadi harus ada beli. Ya. Gimana, Gimana Bro Nabil? Bisa menjawab Bro? Mantap. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Bro Ega. Silakan Bro. Oke, selamat malam Li. Ya. Oke, mau nanya, ini kan ada private sale sama public sale. Tadi belum dijelasin kapan tuh kira-kira Om? Sama untuk NFT-nya, gacanya itu kira-kira kapan? Oke, terima kasih. Ya. Oke, bisa di-share sedikit Bro? Oke. Kalau waktunya tidak ada delay atau apa, semuanya berjalan dengan lancar, kita akan private sale itu di minggu ke-3 Agustus, minggu ke-4 adalah untuk yang pre-sale-nya tersebut, dan untuk tadi membeli NFT-nya, habis beta release kita langsung beli NFT-nya di apps kita, gitu. Pas sudah di launching beta release kita kan tadi around di minggu pertama sampai kalau tidak ada halangan minggu pertama September, kalau misalnya ada halangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, minggu kedua itu ke beta release bisa langsung di launching gitu, langsung di Google Play ya, maksudnya langsung bisa download. Ya, thank you Bro Alvin, jawabannya singkat, padat, jelas. Gimana Ga? Kayaknya udah jelas ya, Bro Ega ya? Oke, siap. Udah. Ya, makasih. Oke, selanjutnya ada Bro Jimmy, Om Jimmy, monggo Om. Malam Om Li. Malam Om. Malam Om Alvin Jo. Malam. Saya mau nanya nih Om. Ini nanti private presale itu token ya, yang Agustus ya, akhir bulan ini. Betul, token, iya. Oh, token. Setelah itu nanti rilis beta aplikasi, nanti baru beli NFT di aplikasinya. Betul. Menggunakan token BNR. Jadi tokennya ini cuma satu ya. Jadi proyeknya satu kita token. Kita mau pakai ya satu token, betul. Karena gini, kalau misalnya saya boleh cerita sedikit, kenapa tidak menggunakan dua token? Karena kalau kita udah pikirin matang-matang, kalau kita satu tokennya cuma hanya reward token saja,
Dan salah satunya juga untuk yang anggapnya kan biasanya tuh kalau yang play to earn atau apapun yang earn itu kan mereka punya native token dan juga reward token. Nah, reward tokennya tuh pasti tidak ada fungsi dan yang terjadi dam nih, mau harga misalnya dia rilis $1, pasti orang tuh cuma hanya bisa menjual si reward token tersebut. Jual, akhirnya super dam. Dan akan native tokennya juga karena si token keduanya udah mulai turun, pasti akan kebawa keseret. Nah, itu sih pertimbangan kita. Jadi kita mau pertahanin satu, tapi kita mau diakalin dengan multi use of usage tokennya gitu. Maksudnya bisa dipakai di mana-mana ya tadi kita udah ceritakan sih. Gitu sih Om. Berarti token BNR 1. Terus Betul. ada NFT. Betul. Beli NFT-nya pakai BNR. Betul. Reward dari NFT-nya kalau di staking BNR. BNR ya. BNR. Berarti, reward yang tadi kita ngomongin BUSD itu adalah normal staking. Anggapnya yang kayak di pancake swap staking semacam kayak gitu. Nah, reward kita adalah bukan BNR karena kan kita mencegah yang anti dam tadi. Jadi kita tuh limited tuh. Yang mendapatkan BNR tuh kita limit sekali. Kita nggak mau apapun kita rewardnya BNR karena itu bisa itu bisa bener-bener dam sih kalau kita apapun reward BNR. Tapi ya itulah salah satunya yang menarik stakingnya kita rewardin BUSD, BNB karena saya ngeliat project-project yang kasih reward ke yang seperti kayak gitu itu menarik sekali ya. Jadi NFT rewardnya kalau di staking rewardnya BNR. Tapi kalau BNR di staking, rewardnya BNB atau BUSD gitu ya Om ya? Aman Om, betul. Betul ya, gitu ya. Pertanyaan saya, marketingnya udah kemana aja Om? Kemana aja dalam arti gimana? Martin strategi pemasaran untuk launching atau gimana? Ya. Mungkin dijelaskan gini, istilahnya pola sistem yang kemarin yang kita gini di grup tuh loh, Om. Jadi kan minggu pertama Om ngapain, minggu kedua Oke. Ya. Sekarang kita ini lagi di fase di Agustus ya, di bulan Agustus ini kita lagi di fase di minggu pertama ini adalah kita sedang mencari menambahkan partnership maupun partnership itu dari strategic partnership dari komunitas-komunitas dari lokal, global, dan kita juga sedang mendekati beberapa VCs dan juga launchpad dan juga private investor ataupun angel investor. Itu di minggu 1 kita lakukan. Di minggu kedua pun itu repeat proses sama. Di akhir minggu kedua application untuk misalnya untuk partnership apa semuanya kita akan tutup, kita tidak mencari lagi, tapi bukan berarti ada orang yang mempartnership kita tolak, tapi kita sudah tidak mencari lagi karena fokus kita adalah lebih ke preparation buat launchingnya tersebut. Nah, di mana di minggu ketiga ini strategi marketing budget kita sudah keluar, di mana untuk yang pre-sale kita udah ada beberapa calls dan komunitas juga yang akan nanti dibantu dengan partnership kami atau dibantu dengan investor kami untuk mengadakan secara marketing strategi yang dimana global player ini kita notify nih. Nah, kita ada pre-sale ya, kita ada public sale nih gitu. Itu di minggu ketiga. Nah, di minggu keempat di mana public launch ini kita adakan maupun itu nanti ada di launch mana atau mungkin di endingnya nanti ada di pink sale. Nah, ini kita juga ada marketing. Jadi budget marketing ini kita sediakan di minggu ketiga, minggu keempat, dan after launch-nya untuk menggunakan semacam key point-nya adalah market maker gitu. Jadi di mana kita akan menjaga chart kita akan berusaha semaksimal mungkin bukan tidak akan ya. Intinya kita akan menjaga chart semaksimal mungkin di mana tidak akan go below ideal price. Begitu sih. Semaksimal mungkin, tidak akan sih, kita nggak ada yang tahu, tapi maksudnya kita akan menjaga semaksimal mungkin karena ada beberapa playmaker di sini, maksudnya market maker di sini yang kita sudah kontak untuk menjaga chart kita sih, itu kurang lebih dari strategi kita. Oke, terima kasih ya Om. Ya, terima kasih. Udah menjawab Om ya? Ya, terima kasih Om Li. Ya, yang lain lagi lah, yang lain lagi. Oke, siap.
Oke, selanjutnya ada Om Iwan. Monggo Om Iwan. Selamat malam. Suaranya bisa dibesarin Om Iwan. Aplikasinya sendiri apa? Halo? Ya, halo Om Iwan. Mau bertanya untuk aplikasinya sendiri apakah ada sistem KYC ya? Suaranya agak-agak kurang jelas Om Iwan. Bisa diperjelas nggak? Halo? Mau bertanya untuk aplikasinya sendiri apakah ada sistem KYC ya? Dengar nggak Bro Alvin? Kecil ya. Agak kurang jelas. Iya, agak kurang Iya. jelas loh. Bisa diperjelas lagi Bro Iwan? Tanya untuk aplikasinya sendiri apakah ada sistem KYC ya? Oke, sistem KYC Bro. Untuk apanya ada Bro? Pertanyaan, Halo? maksudnya halo ya? Pertanyaannya apa ya? Apakah sistem aplikasinya ada sistem KYC-nya nggak? Gitu kayaknya kalau nggak salah. Oh, oke. Seperti itu ya Bro Iwan ya. Sistem aplikasinya apakah ada QIC gitu ya? Ya Bro. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu Bro Pen. Langsung direspon aja Bro. Oke, untuk KYC berarti untuk user di apps kami ya? Ada, nanti Iya. untuk ngisi kurang lebih untuk yang misalnya email, untuk database-nya ada semua sih. Jadi nggak sembarang user, kita akan database user juga. Jadi kalau misalnya gunanya buat apa, untuk admin kita, untuk mendetek apakah tadi yang ada anti-cheat itu nggak gitu. Jadi kita bisa nge-ban mereka kalau yang memakai semacam cheating system itu sih. Gunanya KYC di apps kita. Oke. Bisa menjawab ya Bro Iwan ya. Thank you, terima kasih. Selanjutnya ada siapa nih? Bentar dulu ya. Oke, ada Bro Iwan udah Sis Ikna. Om apa Sis nih? Silakan. Ikna. Halo, Om. Izin Oke, bertanya. halo. Akhirnya dari tadi bisa adem juga nih. Cowok semua dari tadi. Silakan, Sis. Ya, untuk expand project ke depannya mau ke arah mana atau fokus ke roadmap yang sudah ada aja, Om? Oke, thank you. Makasih pertanyaannya. Langsung aja Bro Alvin. Ya, kita masih sesuai roadmap ya, tapi bukan berarti roadmap sesuai dengan jadwal roadmap kita, anggapnya di kuartal 23, 2023 atau apa. Untuk sekarang saat ini aja kita masih menambahkan tim IT kita untuk membangun si yang tadi kita ngomong yang GameFi tadi atau apa kita. Jadi intinya maunya sih lebih mempercepat si roadmap kita tersebut. Tapi kalau misalnya sesuai planning pasti. Oke, thank you Bro Alvin. Gimana Sisina? Terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya ada Bro Febi. Silakan Bro. Halo, selamat malam Li. Halo. Malam Bro. Ya, tadi aku ngelihat presentasinya ya, lumayan lengkap. Ya. Cuman aku pengen nanya Beli, sama kasih masukan boleh ya? Boleh. Boleh soal banget, Bro. pertanyaannya itu, ini kan GameFi nanti ya kan, kalau untuk ini kan baik to earn ini, udah diperhitungkan belum ya sama tim developernya untuk device yang bakal digunakan oleh usernya? Karena kan kalau kita mau big earn gitu kan, mustahil kita bakal ngecas HP gitu kan sepanjang jalan kan, gitu Beli. Ya. Yang pertama udah dipertimbangkan belum spesifikasi minimal. Terus untuk saran, kalau saya sih ngelihat NFT stacking tadi itu agak kurang kurang profitable ya. Gimana kalau misalnya NFT-nya itu dijadiin NFT lending and borrowing gitu Beli. Jadi NFT yang ada itu bisa disewakan atau yang menyewakan gitu loh Beli. Itu aja sih. Oke, menarik nih. Thank you Bro Febi. Ya, thank you Bro. Jadi untuk tadi masalah yang tadi lending sama borrowing itu masih dalam rencana kita ya. Kita juga sudah memikirkan level untuk di sana. Cuman memang kita lagi ya itu, tapi masukan suggestion yang sangat bagus. Mungkin kita akan meeting internal untuk pertambahan fungsi dari sana. Dan yang tadi yang question pertama tersebut,
untuk yang tadi yang handphone, apakah baterai habis atau tidak? Harusnya mah kita pemakaian baterai levelnya sih harusnya kita samakan dengan Strava ya. Jadi kalau Om ride anggapnya 2 jam saja harusnya tidak akan habis ya, kecuali baterai bocor gitu. Jadi kita sudah perhitungkan sih, nggak mungkin benar-benar sampai habis banget. Dan juga untuk kita ini reward system kita itu tidak perlu sampai yang harus 30, 40 km, 50 km. Kita tuh lebih ke untuk yang friendly user, bukan untuk ke level yang atlet. Kalau atlet kan 50 km baru capek tuh mereka. Nah, kita lebih ke friendly user, di mana orang yang kan kita pengennya kan mendorong orang itu fitness, anggapnya kayak gitu. Nah, jadi kita mendorong mereka, oke lah, 5-10 km lu udah bisa mendapatkan reward. Tapi kalau mau maksimal ya bisa lebih goes lebih panjang lagi distance-nya. Gitu sih. Ya, thank you bro. Gimana bro Feby? Ada pertanyaan lanjutan? Enggak sih, itu aja. Paling nanti pengen apa ya? Pengen cepet-cepet nyoba lah gimana sistemnya. Soalnya beli tahu lah kalau saya kan bisa nge-cheat ya beli. Iya. Betul. Nanti semoga lah bisa sistem anti cheatnya nggak bisa saya bobol gitu. Oh, siap. Thank you, kita saling testing nanti. Iya, betul. Semoga nanti lancar ya bro ya. Oke, terus yang terakhir ada si bro Kang Chuan. Silakan bro. Kang Chuan. Ya, terima kasih waktunya Om Li. Ya, sama-sama bro. Selamat malam Bro Alvin. Ini kan masuk kategori project move to earn ya. Yang mana kita tahu sendiri lah project-project move to earn atau play to earn itu sangat melimpah, sangat banyak lah beredar sekarang. Tapi sangat sedikit yang berhasil gitu loh. Apa yang membedakan project Bro Alvin ini dengan yang lain? Terus yang terakhir tuh pertanyaan saya, dari sisi tim dev punya backup strategi nggak? Misalnya nih, apa yang udah direncanakan di tengah jalan ada kendala gitu. Ada nggak backup strategi biar para investor tidak merasa dirugikan gitu? Terima kasih. Oke. Ya, makasih pertanyaannya. Silakan Bro Alvin. Ya, yang pertama ya. Jadi poinnya apa yang membedakan dengan project move to earn yang lainnya bro? Karena kan ya, oke. Langsung saya jawab ya Beli ya. Jadi yang membedakan kita adalah tadi balik lagi. Kalau misalnya project saya menjelaskan project orang lain dulu nih. Project orang lain itu misalnya project move to earn yang tadi banyak ada puluhan biji yang tidak sukses itu karena mereka cuma hanya bikinnya yang kita sudah research ya. Karena mereka cuma bikin apps, cuma hanya mendorong user, nih lu download apps-nya, lu pakai beli NFT kita atau apapun caranya itu mendorong FOMO apa semuanya langsung dapat reward gitu. Tanpa benar-benar ada utility yang dihadirkan. Misalnya utility hadirkan tuh apa sih? Misalnya balik lagi key point pertama untuk dari kesuksesan semacam yang earn reward, karena kan ini mau play to earn, mau move to earn ataupun yang earn sistem lainnya. Key pointnya adalah gimana caranya menghindari si earn reward ini untuk di-dump. Nah, yang kita hidupkan di ekosistem si Bike and Run ini adalah kita menggunakan multifungsi utilitas gitu. Jadi kita gabungkan dari sisi DeFi-nya juga, kita gabungkan dari sisi GameFi-nya juga di sana. Jadi bukan menutup kemungkinan bahwa nanti ke depannya juga kan first game kita kan adalah si Treasure Box itu. Nah, kedua game kita kan kita sudah sekarang tuh lagi saya nggak mau spill sekarang, tapi kita koordinasi dengan mini game yang akan kita launching. Bisa dapat reward, tapi misalnya mau masuk ke game ini pakai BNR token atau apa untuk masuk ke dunia GameFi itu. Nah, jadi menurut saya sih sangat menarik ya, karena kita gabungkan dari 3 faktor ini menjadi suatu ekosistem yang luar biasa sih, gitu sih Om. Yang kedua tadi pertanyaannya tentang backup plan ya, backup strategi kalau memang project ini ada suatu bermasalah. Anggapnya kalau backup strategi sih kita pasti ada ya sebagai tim, tapi
anggapannya gagalnya, anggapnya gini, kita kan udah ada misalnya real player behind this, karena si komunitas komunitas kita aja ini sudah memakai kurang lebih bisa daily use aja kita udah hitung kurang lebih 5.000 sampai 10.000 usage of the aplikasi tiap harinya. Sebenarnya dari kesuksesan aplikasi itu kan lebih dari orang tuh harus banyak download, harus mengenal, lebih ke edukasi, awareness dari si project tersebut. Nah, gimana cara implementasinya untuk lebih kita mensiapkan selalu ada dana cadangan sih, dan juga untuk misalnya untuk support ini, support sana, dan juga yang harus diingat karena kita nanti di kuartal 2023 kita akan, kalau misalnya orang udah bosen nih atau apa misalnya gitu sama si Bike to Run ini, nah kita akan ada run to earn di sana. Jadi kita udah hitungkan kurang lebih sampai 2-3 tahun nih ekosistemnya minimal kita harus isi dulu nih gitu, sebelum nanti kita pikirkan untuk tahun-tahun ke depannya. Oke, thank you jawabannya Bro Alvin. Gimana, Bro? Siap Om Bli, terima kasih ya. Terima kasih. Iya, sama-sama Bro. Ya, mungkin Bli kasih kesempatan terakhir. Ada satu orang lagi. Monggo silakan. Oh, ini Om Zek. Silakan Om Zek. Monggo Om Zek. Halo. Om Zek. Boleh nanya kalau enggak? Ya, halo. Oke, halo. silakan. Oke, siap. Terima kasih. Saya tertarik tadi satu staking NFT sama nanti ada fitur rilis ya. Sedikit aja yang kalau NFT stakingnya API-nya berapa Om? Terus kalau fiturnya itu nanti itu kan smart contract baru. Ini migrasi atau berdiri sendiri-sendiri nih V1 V2-nya? Gitu aja sih, makasih. Thank you Bro. Langsung Bro Alvin. Target kami adalah sendiri-sendiri sih. Target kami adalah sendiri-sendiri nanti untuk di ekosistemnya kita. Jadi nanti NFT sistemnya kita maunya di sendiri-sendiri, tapi karena kita lagi masih dibuat, kalau misalnya digabungkan kita takutnya ada sistem yang crash nih kalau misalnya kita bikin kayak Bike and Run 1.0 2.0. Jadi kita pengennya sendiri-sendiri sih, cuman link yang kita share. Jadi maksudnya masuk ke apps, tapi kita untuk NFT stakingnya sendiri kita nanti ada link di dalam appsnya tersebut sih untuk menggabungkannya. Seperti yang di beberapa project yang kalau misalnya ada new innovation atau apa, biasanya sih mereka menggunakan bukan link lah, anggapnya mereka tinggal press misalnya staking ini mereka dihubungkan dengan itu, tapi tetap di dalam apps kami gitu, Om. Oke, berarti supply-nya tetap ya? Iya betul, tidak menambah. Oke, siap. API-nya tadi Om untuk NFT staking API-nya berapa? Itu masih TBA sih Om. Oke, siap. Iya. Ini ngomong staking buat, maksudnya buat NFT staking atau yang untuk yang stakingnya? Oh, yang fiat, yang stable itu. Ya, kalau yang stable masih TBA karena untuk yang kita fokus kita adalah untuk launching NFT staking dulu sebelum kita launching yang staking platformnya. Jadi yang pertama kita launching NFT stakingnya dulu, yang kita fokusin on development. Oke, siap. Terima kasih, semoga sukses. Oke, thank you Bro Zek. Terakhir tadi Bro Ece mau nanya, monggo Bro, pertanyaan terakhir Bro. Iya, belum ya, ganggu malam. Malam. Oke, malam Alvin, Punten. Jadi begini, hal yang saya pengen perjelas nih. Kan di situ kalau nggak salah di aplikasinya kan ada fitur apa ya, buat nambah buat upgrading steer dan lain-lain, betul nggak? Betul. Oke, first thing first, itu mekanisme upgrade-nya gimana caranya? Saya mau clearin flow-nya dulu nih. Kebetulan saya nggak dapat logic bisnisnya soalnya. Jadi pertanyaannya maksudnya gimana cara kita mengupgrade si bike-nya tersebut gitu? Iya, itu dulu. Soalnya saya mau clearin dulu pad-nya. Oke, gimana cara kita upgrade si bike-nya tersebut? Karena nanti ke depannya ada
partnya tuh ada bisa kita untuk level up nih. Bike juga kita bisa level up. Kalau bike mah kita level upnya dari setiap hari kalau nge-ride atau apa, kayak misalnya kita punya karakter game lah, kalau kita setiap hari training memakai itu bisa level up dengan sendirinya. Tapi kalau misalnya dengan gear atau apa, misalnya handle mau di atau tire mau di upgrade nih. Nah kita punya posisinya gear. Gear ini digunakan buat untuk tambah maximal speed di jadi makin cepat si maximal speed, makin cepat reward yang akan didapatkan gitu loh. Jadi kalau anggapannya total misalnya 30 menit dapatnya 100 BNR. Nah, kalau misalnya Om ini upgrade terus nih si bike-nya, bisa sampai kurang lebih 15 menit 100 BNR gitu Om, perhitungannya. Oke. Kan kita udah tahu nih bahwa ketika kita upgrading itu dengan misal activity atau saya nggak tahu gitu ya. Oke, makin cepat. Terus relevansi dengan kilometernya apa ya? Maksudnya kan kalau kita di sepeda kan sebenarnya key performance journey-nya kita kan berdasarkan long distance, bukan cepatnya sih Bro Alvin gitu loh. Maksudnya cepatnya tuh apa? Cepatnya maksudnya speed-nya atau lagi ngomong distance-nya? Enggak, kalau gini, kalau dari sisi aplikasi kan sebenarnya goal achievement-nya kita kan pasti distance-nya dong, betul nggak? Kalau secara distance-nya sendiri kita sudah limit nih. Maksudnya dalam satu hari itu user nggak perlu kayak misalnya perlu capek-capek, misalnya kita kasih limit 100 BNR per hari gitu. User tuh nggak perlu kayak harus 50 atau 100 km dapat 100. Kita cuma meminimaliskan mereka untuk yang user friendly tadi kita bilang minimal nih lu 10 kilo aja untuk pemula, misalnya untuk mendapatkan 100 km tersebut. Jadi cuman distance-nya saja sih nggak kita relasikan dalam dunia nyata ya. Misalnya kalau misalnya Om ternyata pro cyclist nih ke Gunung Bromo gitu, cycling bisa 40-50 kilo, kan kurang fair kalau kita mensamakan dengan yang user friendly gitu Om. Jadi distance sih cuma untuk hitungan kalkulasi kita dalam rumus mendapatkan BNR. Jadi nggak semua orang tuh pasti sama mendapatkan BNR, pasti tergantung dari si pesepedanya tersebut. Makanya kita kalkulasi ada formula dari distance, ada speed, ada GPS, ada yang lain-lainnya juga gitu Om. Nah, terus kan tadi dibilang bahwa untuk jadi kan dibatasin nih. Jadi setiap satu hari itu kan kalau nggak salah untuk kita bisa dapetin rewardnya kita harus punya BNR terus dibelikan poin, betul nggak? NFT bro, NFT. Oh, beliin NFT. Iya, NFT. Itu masing-masing NFT kan ada anunya dia. Ada rare, ada epic tadi kan dibilang. Nah, itu jadi jaraknya tergantung NFT itu. Oke, jarak dia tergantung NFT. Oke, clear. Jarak tergantung NFT, dia poin rewardnya berdasarkan dari NFT-nya. Terus aku sebenarnya sih mau nyambungin pertanyaannya siapa ya tadi ya? Om Feby atau Om Ignas gitu. Iya, soalnya kan sebenarnya gampang untuk memanipulasi data kayak gitu. Maksudnya itu kan kasus mirip sama kayak Grab sama Gojek pas di awal-awal bikin aplikasi kan orang nggak ada yang tahu namanya itu ada yang namanya aplikasi namanya Avalanche. Jadi kita sebenarnya bisa ngatur speed starting, speed downing sampai ngatur distance sebenarnya. Karena kan kita prinsipnya pakai GIS kan, Geographic Information System. Numpang dari situ kita bisa atur sebenarnya itu ada cheat mode gitu. Sebenarnya tadi kepikir makanya saya pengen tahu dulu nih. Oh, berarti basicnya saya beli NFT, saya pakein itu, saya bisa ngontrol 100 aplikasi dari rumah gitu, simple. Nah, sebenarnya poin dari tujuan saya tuh nanya ini sebenarnya selanjutnya saya mau nanya nih, poin yang paling penting adalah gini. In the success story kita berharap ini aplikasi bakal journey-nya bagus ya. Sistem ini ya, bagaimana cara mempertahankan sistem ini funding dan rewardnya? Soalnya kan gini, pada dasarnya kan memang kalau kita kita punya NFT, kita activity lari gitu. Terlepas dari saya lihat bahwa di sini kalau mau dapetin reward harus minimal level 10, berarti saya harus rajin lari dulu dong, kayak gitu kan, sampai dapetin poin dulu. Oke,
fine. Itu kalau aku dari sisi teknis itu bisa kita akalin gitu loh. Oke. Nah, terus misal kita udah level 10. Nah, kita lari terus earning, ya kan? Kita earning terus. Nah, secara sistem, ya kan, semua yang bisnis yang berbasis dengan move to earn, play to earn, whatever, itu semua gamification. Kita ngerti di situ. Cuma, itu kan pasti ketika kita udah beli NFT, kan kita dapat koin. Koinnya nanti kita jual, whatever kita jual. Nah, sistem fail safe-nya di mana di situ? Karena kan pasti ada, karena ini ibarat nih gali tutup lubang. Uang saya beliin NFT, developer dapat dana, ya kan, dananya dijadikan reward lagi gitu. Karena kita perlu ngitung dari sisi income-nya juga kan dari corporate. Iya. Itu aja sih. Oke, langsung saya jawab aja ya. Ya, kalau silakan, misalnya Bang. tadi ya kalau tadi yang kita poinkan terakhir tuh kayak tadi kan semacam gimana nih, berarti intinya kan bro kan menanyakan bahwa gimana sih user dapat cuan, anggapnya gitulah ya. Yang saya nangkap. User dapat cuan udah clear. Cuma dari sisi proteksi dari corporate-nya, dari developernya, bagaimana memanage fund sebenarnya dari proses bisnis ini. Nah, jadi untuk memprotek tadi ya kan bro ngomong masalah tadi yang reward system. Tadi kan maksudnya saya juga udah jelaskan di mana reward system ini kita menggunakan kayak semacam anti dump system di mana project-project yang saya follow up lain-lain, project yang lain mereka tuh nggak ada limit. Mereka tuh bisa dapat reward terus-terusan. Yang kita adain itu adalah cuma 3 hari nih. Kalau bro nggak kalau misalnya bro memakai NFT ini, kalau misalnya bro cuman anggapnya maunya cuma jual, udah stop 3 hari udah nggak akan bisa earning karena sepedanya sendiri perlu di repair, anggapnya kayak gitu. Nah itu maksudnya termasuk dalam endurance sepeda kami, attribute endurance-nya. Nah jadi kalau misalnya bro cuma bisa jual, kita limit 3 hari nih. Nah itu semacam anti dump system. Jadi tapi bro sebenarnya nggak usah beli BNR-nya. Kalau gitu kan kalau misalnya beli BNR-nya kan harus beli, kadang kan orang nggak mau beli. Nah dari rewardnya saja sudah cukup nih, kita sudah hitungkan sudah cukup untuk ekstra 3 hari lagi, jadi terus begitu kan dari 1 bulan. Kalau udah dikumpulkan semuanya dalam 1 bulan, user tetap masih bisa jual rewardnya, tapi di limit kurang lebih secara ya tadi 10-20% dari yang dikumpulkan dari 1 bulan itu, gitu maksudnya. Oke. Mungkin itu aja sih pertanyaan dari saya. Just make sure aja. Thank you, terima kasih bro. Wah, thank you. Pertanyaan yang bagus nih. Lebih detail lagi. Jadi ini menarik loh. Jadi teman-teman yang hadir juga biar lebih clear lagi. Tapi satu hal yang mungkin teman-teman tahu bahwasanya di awal pun kita kurasi ini benar-benar sampai luar biasa sekali. Karena kami juga teman-teman tahu ya Dex Capital tidak mau mensupport project yang coming soon. Project yang harus benar-benar ada. Makanya kenapa kami kejar banget. Pertama untuk masalah aplikasi, kalau bisa sebelum rilis, sebelum launching itu sudah selesai. Dan yang kita lihat di sini, project ini dia komunitasnya udah ada, teman-teman ya. Jadi seperti yang kita lihat kan salah satu mandatory untuk kita project itu kan pertama perbesar komunitas, yang kedua kan fundamental. Nah terkait dengan ini juga bro, beli lihat kan di grup globalnya apa namanya tuh Bike and Run-nya kan dalam waktu kurang lebih berapa minggu tuh. Itu mencapai bahkan full limit bro ya, bahkan overload ya. Baru dari sana beli akhirnya tahu ternyata Telegram group ini maksimal membernya harus 200.000 orang teman-teman. Nggak bisa lebih daripada itu. Makanya dari why kenapa Bike and Run global ini bikin grup baru lagi dia. Nah di sini bisa sharing sedikit nggak bro? Karena di sini juga ada developer juga. Kita sharing ilmu kan nggak masalah bro, apa itu nggak? Bisa sharing sedikit nggak? Gimana tuh caranya untuk building community dari Bike and Run ini sehingga dalam waktu ya istilahnya singkat seperti itu bisa achieve record seperti itu bro gitu loh. Beli juga pengen tahu gitu loh apa sih strateginya apa istilahnya bro lakukan di awal, karena kan building community kan nggak mudah bro. Setuju nggak? Setuju. Jadi strategi implementasi kita memang Telegram kita tuh baru dibuat dari minggu lalu ya kalau nggak salah. Kita juga kaget dengan strategi salah satu saran dari advisor kami juga sih untuk melakukan beberapa untuk community building. Jadi kita sudah mengeluarkan beberapa budget untuk community building. By the way,
kita tidak ada membeli bot sama sekali, kita tidak ada membeli, kan biasanya kalau misalnya developer tahu lah, bot tuh bisa dibeli, maksudnya untuk nge-raise number itu harus bisa dibeli. Cuma strategi yang kita buat di sini sebenarnya simple. Kita cuma melakukan 3. Satu, kita membuat airdrop event. Kedua, kita membuat influencer untuk crypto influencer untuk menyebarkan info bahwa itu ada bike run, ada bike and run loh, kayak gitu. Nah, ketiga, kita menggunakan real komunitas kita nih, real community yang pesepeda tadi, yang si ICF dan si triathlon kita, untuk semuanya kita buka nih. Kemarin kan kita sudah speech mereka, bro, ayo join, dari kepalanya sendiri sampai ke bawahnya, tolong join. Jadi kemungkinan memang si pesepeda ini, atlet-atlet kita juga kan sebenarnya tidak paham banget sama kripto. Ya memang tugas kita untuk mengedukasi sih untuk kedepannya mereka. Tapi kalau strategi yang kita implementasi 3 itu untuk tadi, makanya kita juga jujur kaget sih sama resultnya. Luar biasa ini. Kenapa? Maksudnya kemajuannya sangat luar biasa sampai kita juga kewalahan. Saya juga jujur baru tahu kalau Telegram itu cuma bisa sampai 200.000 nih. Karena satu advisor kita bilang, bro itu lu udah 200.000 loh, harus bikin grup lagi, orang nggak bisa join. Oh gitu, baru tahu. Makanya kita last minute bikin grup lagi gitu. Iya, beli juga baru tahu bro, makanya wah ini gara-gara project ini jadi tambah pengetahuan baru lagi nih. Sama-sama belajar, please. Oke. Ini udah 1,5 jam bro sama kita, luar biasa. Terakhir sebelum beli tutup, mungkin closing statement dari Bro Alvin sama tim di AMA malam ini, silakan bro. Ya, terima kasih semuanya sudah mendengarkan di AMA perdana kita. Ini benar-benar perdana, kita belum melakukan AMA sama sekali di komunitas lainnya, tapi luar biasa, sangat antusiasnya juga sangat luar biasa. Terima kasih ini untuk kawan-kawan semuanya. Dan juga dari Back and Run Team sendiri sih, kita menyampaikan kita akan berjuang semaksimal kita mungkin untuk development project kita, karena kita pengen tujuan visi kita ke depannya adalah kita tuh bisa semua olahragawan maupun di Indonesia. Target kita sih sebenarnya market di Indonesia, tapi bukan memungkinkan kita bisa approach ke global market. Kita pengen orang-orang itu menggunakan aplikasi kita untuk berolahraga dan juga bisa mengedukasikan dengan, oh ini loh bisa olahraga tapi dapat kripto ya gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau di sini kawan-kawan ada yang menggunakan Strava, nah target besar kita adalah orang-orang jangan pakai Strava dong. Pakai aja aplikasi Back and Run nih untuk nge-track misalnya history record atau apanya. Karena kalau Strava kan sebenarnya saya juga pemain sepeda dan lari nih. Saya sendiri pakai Strava gitu loh. Strava tuh untuk ngecek PR kita. PR tuh personal record. Jadi kita bisa ngelihat nih, oh saya lari 1 kilometer rekodnya segini-segini. Di kita pun nanti ada gitu. Jadi kita pengen, karena Strava kalau kita lihat itu bener-bener dia tuh daily usernya benar-benar jutaan ya, karena itu di seluruh dunia, itu target kita sih gitu. Jadi terima kasih nih semuanya sudah mendengarkan. Ya kita tutup dengan gimana nih beli tutupnya. Oke, terima kasih. Mungkin dari Bro Erwin sama Bro Dika ada yang mau disampaikan? Terima kasih semuanya untuk saat ini sih cukup ya, udah lumayan lama juga nih dari kita juga mendengarkan dan bantu support dari sini. Terima kasih sih semuanya, semoga mengerti ya apa yang disampaikan oleh Om Alvin, dan semoga juga bisa ikut join nanti dengan aplikasi-aplikasi yang kita buat nih bentar lagi nih, supaya bisa ikutan juga nih. Gitu aja sih dari saya. Oke. Terima kasih bro. Izin beli sedikit. Ya. Saya terima kasih banyak atas waktunya nih dari teman-teman Dex Capital. Terus juga memang sambutannya positif juga dari teman-teman komunitas, terus juga dari brand ambassador kita gitu kan. Tentunya mereka semangat sekali gitu kan, pengen tahu ini seperti apa dunia kripto juga baru bagi teman-teman BA kita. Terus intinya sih juga untuk memajukan olahraga Indonesia. Jadi itu sih yang bikin teman-teman semangat. Hasil pertemuan tadi yang jam 6 sore tadi kita dengan BA kita.
Saya terima kasih banyak buat teman-teman. Doakan kita untuk sukses. Demikian, Bli. Amin. Amin. Thank you, Bro Dika. Siap. Oke. Ya, jadi untuk AMA malam ini kita akhiri ya teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya Black Queen, tuan rumah Dex Capital. Sampai jumpa di live AMA berikutnya. Selamat malam. Thank you.